Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial JavaScript. Materi kali ini kita akan belajar terkait dengan map object atau object map ya. Sebelumnya silakan teman-teman buka terminalnya, atau misalkan teman-teman menggunakan text editor lain, silakan buka text editor favorit teman-teman ya. Kita akan masuk ke direktur latihan kita JavaScript tutorial. Oke, kita sudah sampai ke 93. Kita akan membuat direktori 94 map object. Saya akan masuk ke direktori 94 map object. Kita akan clear screen, kita akan buka neopim-nya. Kita akan buka sidebar-nya. Oke. Kita akan buat file baru ya. Tekan A, saya buat index.html. Kita buat file HTML dulu. Tekan A lagi, kita buat folder JS dan file script.js. Oke, dua file ini sudah kita buat. Sekarang kita buat basic tag HTML-nya. Saya masuk ke insert mode, kita definisikan HTML. Oke, ini ya. CSS-nya kita hapus. Kita save. Oke, saya escape dulu. Kemudian kita buka lagi file JavaScript-nya. Sidebar-nya kita tutup. Oke. Nah, ini ya map object. S6 menyediakan tipe koleksi baru yang disebut dengan map. Menurut definisi, sebuah map object menyimpan pasangan antara kunci dan nilai. Jadi mirip dengan JSON ya. Kunci dan nilai peta berupa atau peta ini map ya, dapat berupa nilai apa saja. Perintah dasarnya seperti ini. Kalau misalkan kita deskripsikan ya. Jadi ada tipenya atau variabelnya di sini ya. Kemudian di sini new map. New ini untuk mendeskripsikan sebuah objek ya. Kita akan langsung coba. Misalkan saya buat sebuah variabel John. Ini kita buat karena tadi pasangannya adalah kunci dan nilai. Misalkan kita kasih name, kuncinya name, nilainya adalah John Doe, misalkan seperti ini ya. Saya pisahkan dengan tanda koma. Kemudian saya mau bikin Lily. Nah, Lily ini akan kita isi juga dengan name key-nya ya. Kemudian ini kita kasih nama Lily Bash. Oke, kemudian saya mau buat lagi di sini pojok. Nah, pojok ini kita akan kasih name sama ininya pojok kode. Oke, ini kita save. Nah, ini map atau objek kita, mapnya ya. Nah, sekarang kita akan definisikan dulu untuk mapnya. Untuk mendefinisikan map, kita bisa menggunakan variabel ya untuk menampungnya. Misalkan saya membuat user roles. Nah, user roles ini kita akan buat objeknya dari new map. Nah, kita akan buat dari new map. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh, kita coba cek dulu ya map ini turunannya dari mana, roles ini dari mana. Kita coba cek dulu ya. Pertama kita akan cek console.log. Kita akan cek dulu menggunakan tipe of user role. Jadi tipenya ini apa? Nah, kita save dulu. Nah, kita akan coba jalankan live servernya. Ctrl L. Kita klik kanan. Ini inspect. Konsolnya kita buka ya. Lihat tipenya dia adalah objek. Jadi map ini objek ya. Oke, kemudian kita akan coba nih user role ini turunan dari apa? Console.log. Kita akan cek user role ini adalah instant of map. Kita coba cek ya, jadi dia benar ya, instant of map. Nah, dari sini kita bisa mengambil untuk menambah elemen ke dalam map. Kita menggunakan yang namanya set. Jadi kita bisa, ini kan masih kosong ya, user role dot set. Nah, di sini kita bisa masukkan
Dari atas variabelnya adalah John ya. Nah, maka di sini kita bisa definisikan roles-nya adalah misalkan admin ya. Nah, seperti ini. Nah, kalau misalkan satu seperti ini bisa. Nah, kita juga bisa memasukkan dengan cara multiple. Misalkan user role dot set Lily kita isi sebagai editor. Nah, multiple kita tambahkan lagi di sini langsung ya. Set. Nah, misalkan pojok ini kita kan subscriber seperti ini ya. Oke, ini sudah kita definisikan. Nah, sebenarnya selain cara ini untuk mendeskripsikan map, kita juga bisa menggunakan konstruktornya. Nah, caranya misalkan gini ya. Ini contoh aja ya. Misalkan user roles 2 kita buat dari new map. Nah, kita langsung deskripsikan di sini menggunakan konstruktornya. Nah, taruh ke sini, misalkan kita kasih array di sini. Joinnya kita masukkan ke sini, kemudian kita kasih di sini admin. Admin seperti ini ya, pisahkan dengan tanda koma. Buat array lagi misalkan Lily. Nah, kita jadikan di sini sebagai editor. Nah, cara seperti ini juga bisa. Terus misalkan di sini pojok. Nah, kita jadikan di sini subscriber. Nah, cara seperti ini juga kita bisa lakukan ya. Nah, oke, kita ini nggak mau sama dengan ya, bukan min. Ini harus pakai sama dengan. Nah, seperti ini. Oke, seperti ini juga bisa. Jadi kita tinggal mau menggunakan cara yang mana itu boleh. Nah, sekarang cara untuk mendapatkan atau mengambil elemennya gimana caranya? Kita bisa menggunakan get console.log. Tadi yang nama mapnya adalah user roles ya. Nah, kemudian kita akan ambil get. Nah, kita tambahkan di sini kuncinya apa? John. Nah, jadi kalau misalkan kita save, nanti John ini adalah admin ya, karena key kemudian value-nya. Nah, jika kita akan mengembalikan sesuatu yang memang tidak terdefinisi, nah nanti akan dikembalikan berupa undefinite. Misalkan kita ini ya, kita buat dulu sebuah objek yang sebagai kuncinya. Misalkan yang sering digunakan ini foo ya. Foo ini sering banget digunakan untuk contoh objek. Kita coba gunakan juga name. Misalkan kita kasih di sini foo seperti ini ya. Nah, kemudian ini akan kita akan jadikan kunci console.log. Nah, kita akan ambil dari user roles. Nah, user roles ini kita akan ambil get. Nah, kita akan ambil di sini foo. Kita save, hasilnya adalah undefinite karena pada map user roles ini tidak ada yang namanya foo ya. Jadi di sini tidak terdefinisi seperti ini. Nah, kita juga bisa memeriksa keberadaan kunci ini kan tidak terdefinisi. Nah, sebelum kita undefinite, kita bisa mengecek apakah kuncinya itu ada ataupun tidak, ataupun objek yang kita cari ada ataupun tidak. Caranya kita bisa menggunakan hash. Misalkan ini ya, console.log user roles.hash, kita gunakan foo lagi yang ini. Nah, sini dia akan mereturnkan false kalau misalkan dia tidak ada. Tapi kalau misalkan dia ada, dia akan mereturnkan true. console.log user role.hash, misalkan kita kasih John ya. John ini kan ada tadi di atas ya. Nah, dia akan mengembalikan true kalau misalkan dia ada. Nah, selain kita bisa mengecek apakah ada ataupun tidak, kita juga bisa mengecek berapa
panjang data atau jumlah data yang ada di dalam map. Nah, kita bisa menggunakan yang namanya size ya, fungsi size. Console.log. Nah, kita bisa ngambil user role dot size seperti ini. Kita tinggal save, nanti di sini ada muncul 3, artinya jumlahnya ada 3. Tadi kan kita definisikan ada 3 ya di awal. Nah, jadi di sini kita bisa ukur ada berapa size-nya. Nah, setelah kita mengetahui size-nya, kita juga bisa mencetak map-nya. Nah, dengan cara menggunakan perulangan. Nah, kita bisa menampilkan value-nya ataupun menampilkan key-nya. Misalkan kita mau menampilkan value-nya ya. Kita bisa menggunakan for. Nah, kemudian kita buat sebuah variabel. Misalkan role. Role ini kita akan ambil dari user role dot value. Nah, misalkan seperti ini ya. Kita ambil dari user role dot value. Di sini kita bisa ambil console dot log. Nah, role-nya bisa kita cetak. Nah, kita bisa tahu ya, ada admin, editor, subscriber. Nah, kita juga bisa mencetak elemen. Nah, jadi selain role-nya, kita juga bisa mencetak elemen map. Elemen map ini kan terdefinisi dengan indeks ya. Kita bisa menggunakan indeks for. Nah, kita buat yang pernah kita pelajari ya, destructuring objek. Kita bisa menggunakan simbol array seperti ini. User, kemudian kita isi dengan role. Nah, ini akan kita ambil dari of user role. Nah, user role dot entries. Nah, kita akan ambil dari entries-nya. Nah, kemudian dari sini kita bisa cetak console.log. Nah, kita akan coba cetak dengan menggunakan backtick ya, $ kurung kurawal. Nah, di sini saya mau mengambil user.name. Nah, name-nya tadi kan sudah kita definisikan ya. Kemudian kita juga bisa mencetak untuk role-nya. Nah, kita save. Nah, kita dapat ya namanya ini, kemudian role-nya admin, namanya ini, role-nya ini. Nah, ini bisa kita dapatkan dengan menggunakan perulangan. Nah, cara yang lain juga kita bisa lakukan ya. Ini kan cara langsung seperti ini. Nah, kita bisa menggunakan cara lainnya. Misalkan kita gunakan for juga. Kita let user dan role. Ini kita ambil dari of user role dot entries. Nah, kita akan ambil dari entries juga. Nah, di sini kita bisa menggunakan indeks ya. Nah, caranya kita bisa menggunakan console.log. Kita gunakan backtick $ kurung kurawal. Kita akan gunakan role. Oh, ini ya, kita salah ini, bukan seperti ini, tapi dengan konstanta. Kita gunakan dengan cons roll of. Nah, seperti ini ya. Baru di sini kita ambil role indeks ke 0 dan kita juga bisa ngambil di sini $ kurung kurawal role ini indeks ke 1. Nah, seperti ini. Kita save. Nah, ini objek admin ya. Ini bisa kita ambil. Nah, selain itu kita juga bisa menggunakan for each. Nah, untuk mencetaknya ya. Caranya user role dot for each. Nah, ini for each yang langsung ya.
Nah, kemudian di sini kita akan ngambil role, kemudian user. Nah, ini kita akan gunakan fungsi panah seperti ini ya, yang akan mereturnkan console.log. Nah, ini akan mereturnkan, kita gunakan backtick lagi, $ kurung kurawal user.name. Kemudian kita kasih titik 2, $ kurung kurawal buka, kita ambil role-nya. Oke, kita save. Nah, ini juga bisa ya kita dapatkan nih, sama hasilnya, sama, hanya caranya yang berbeda. Nah, kita juga selain untuk mengekstrak atau mencetak atau mengambil datanya, kita juga bisa mengubah ya dari map ke dalam array. Misalkan saya buat var case, ini kita akan jadikan sebagai array. Caranya ini ya, operasi titik tiga ini sudah pernah kita pelajari. Nah, ini untuk mengkonversi user role dot key. Nah, ini akan kita convert ke dalam array. Kita save. Nah, sekarang kita akan cetak console.log case. Kita save. Nah, dia jadi array ya tuh. Ini bisa kita convert ya. Nah, selain itu kita juga bisa merubah value-nya juga ke dalam array. Ini kan kita menggunakan key-nya ya. Nah, ini kita bisa kasih 2, ini kasih 2, ini kita ganti bukan key ya, tapi value seperti ini. Kalau kita save, ini juga bisa ya, admin, editor, subscriber, bisa. Nah, selain untuk merubah ke dalam array, kita juga bisa menghapus bagian ataupun semuanya. Nah, untuk menghapus satu atau sebagian, kita bisa menggunakan .delete seperti ini. Yang mau kita delete apa? Misalkan John ya. Kalau misalkan dia ada, dia akan terhapus. Nah, kalau misalkan kita cetak console.log user roles dot value misalkan ya. Nah, value-nya aja tinggal 2. Ini iterator ya. Oh, map, simbol. Nah, ini kita jangan pakai value ya. Kita pakai ini aja ya. Kita gunakan key. Oh, ini harus ini dulu ya, yang jelas ini masih ada sih. Tuh, key-nya harus diekstrak dulu, di iterator kan. Kayak yang di atas. Oh, ini ada. Nah, kemudian kita juga bisa melakukan delete seluruhnya. User role dot clear. Nah, ini untuk menghapus seluruhnya. Jadi kalau misalkan kita jalankan ini sudah tidak ada isinya. Jadi kalau misalkan ini kita taruh di bawah, ini sudah kosong. Oke, kurang lebih seperti itu ya untuk objek map yang bisa kita gunakan. Nah, kita bisa menggunakan untuk ini ya, menyimpan tipe koleksi ke dalam sebuah map. Nah, biasanya ini berupa pasangan kunci dan nilai. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.